Bagaimana Pak Kurniawan? Bisa kita mulai, Pak? Iya. Oke, 5 menit lagi ya, sedikit lagi. Oke, baik, Pak. Iya, Asisa, bisa kita mulai. Oke, baik, Pak. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu yang sudah bergabung di room Zoom kita malam ini. Seperti biasanya, yaitu kita melakukan webinar untuk bulan Ramadan sendiri. Kita jadwalnya sebenarnya kita siang hari, tapi karena ada satu dan lain hal, jadi kita pindahkan ke malam hari. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Kurniawan Ilyas, selaku Advisor LKPPRI. Untuk materi malam ini sendiri, yaitu peran audit dalam pengungkapan. Baik, Pak, mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan dengan hormat kepada Bapak untuk membawakan materi malam ini. Ya, terima kasih Aziza sudah membawakan pengantar tentang materi kita, yaitu peran audit dalam pengungkapan pencucian hasil korupsi ini. Ini sebenarnya materi sebelumnya, cuma ada beberapa yang dimodifikasi sehingga materi ini menjadi update kembali, mengingat hampir beberapa peristiwa ataupun peran sebagai APIP itu sendiri masih belum masuk di wilayah pencucian uang. Padahal potensi pencucian uang di perkara tipikor itu sendiri sangat terbuka, sangat kelihatan, tampak, sehingga hal ini perlu menjadi diskusi kita, sharing, ya, berbagi terhadap bagaimana kita mengungkap pencucian uang tersebut hasil dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Ya, dasar hukum dan selanjutnya ya. Ya, dasar hukum ketika kita bicara tindak pidana pencucian uang, maka ada regulasi yang dari tahun ke tahun mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, telah diubah 25 2003, dan terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tentang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 31 Tahun 99 telah diubah Undang-Undang 20 Tahun 2001. Termasuk juga Peraturan Pemerintah Tingkatan 2015, Surat Edaran OJK Nomor 32 2017, Peraturan BPKP 17 2017, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10 PB 2001. Nah, peran audit ini ya, proses mencari, menemukan dan mengumpulkan secara sistematis, ya, yang tujuan untuk mengungkap terjadinya atau tidak suatu perbuatan
dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Yang kita ketahui audit itu sendiri mengalami tahapan ya, ada beberapa tahapan. Pertama perencanaan, pengumpulan evaluasi bukti dan pelaporan. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ya, substansi pencucian itu adalah segala seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban menyebabkan hubungan hukum. Transaksi keuangan itu adalah melakukan, menerima, penempatan, penyetoran, menarik, memindah bukukan. Nah, jadi transaksi keuangan yang dipahami, yang diatur di Undang-Undang Pencucian Uang ini adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan. Jadi kita menerima penempatan, penyetoran, menarik, memindah bukukan, mentransfer, membayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atas sejumlah uang, atau tindakan yang kegiatan lain berhubungan dengan uang. Jadi transaksi mencurigakan ini adalah transaksi yang menyimpan dari profil ya. Jadi kita curiga ya. Jadi berangkat dari kecurigaan profil. Artinya profil ini berkaitan dengan dua hal ya. Profil usaha, bisa profil dari identitas yang melekat pada subjek ya, subjek baik orang atau badan usaha ya, yang tidak wajar ya, karakteristik dan kebiasaan pola transaksi yang bersangkutan. Jadi transaksi keuangan ini juga pengguna jasa patut diduga ya, jadi pengguna jasa juga diatur ya, dalam hal ini perbankan seperti juga money laundry, pertukaran uang ya, money changers, koperasi, termasuk juga bank lain ya, yang sifatnya lembaga keuangan. Jadi transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta yang berasal dari tindak pidana. D ya, transaksi keuangan itu diminta oleh PPTK untuk dilaporkan ya pihak pelapor karena melibatkan harta yang berasal dari tindak pidana. Jadi ini berkaitan dengan pengguna jasa, termasuk juga pihak yang melakukan transaksi dalam hal kegiatan transaksi keuangan ya, bank wajib memberikan informasi calon nasabahnya ya kepada PPTK, maksud dan tujuan, informasi lain yang dapat mengetahui profil calon nasabah dan identitas lain ya. Jadi penerapan prinsip mengenal nasabah ini memang diatur di Peraturan Bank Indonesia. Inilah yang menjadi rujukan ketika lembaga-lembaga keuangan ketika menerima transaksi atau penempatan bentuk uang, barang, bentuk uang ya, transaksi lainnya dalam bentuk saham, dalam bentuk termasuk juga di bursa efek, itu juga bagian dari pola di mana PPTK bisa masuk di wilayah itu. Nah, tindak pidana pencucian uang ini ada predikat krimnya, ya, predikat krim, artinya pidana asalnya. Jadi sekalipun penuntutannya untuk tindak pidana pencucian uang ini bisa dilakukan terpisah, ya, sebagaimana Undang-Undang 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi ya, dengan Undang-Undang Nomor 8 2010, maka pidana asal itu harus setidak-tidaknya harus ada gambaran ya, harus ada peristiwa ya, apakah itu korupsi, penyuapan, dan kurang lebih sampai Z ya. Artinya sekalipun pidana korupsi tidak dibuktikan lebih dahulu, tapi ketika didakwakan pidana pencucian uang, maka peristiwa dakwaan itu sudah menjadi bagian sebagai predikat crime. Jadi predikat crime ini atau pidana asal tidak selalu dibuktikan lebih dulu, bisa bersamaan pada saat menyusun dakwaan itu sendiri. Nah, tindak pidana pencucian uang ini pertama ya, unsur actus reus ya. Actus reus ini berarti perbuatan ya, menempatkan, mentransfer, membelanjakan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, dan seterusnya
kalau dia asalnya dari tindak pidana yang dimaksud di pasal 2 ayat 1, maka sudah termasuk delik tindak pidana pencucian uang ya. Jadi setiap orang ini maksudnya adalah naturalik person atau res person. Naturalik person ini berarti orang atau perorangan, sedangkan res person adalah badan hukum atau badan usaha. Yang selanjutnya memang khusus di pasal 3 ya, dia tergolong tindak pidana pencucian aktif, dan di pasal 4 juga termasuk tindak pidana pencucian aktif. Sedangkan di pasal 5 ya termasuk tindak pidana pencucian pasif itu sendiri. Jadi ini unsur actus reusnya. Sedangkan unsur mens rea-nya adalah memang harus diketahui atau patut diduga. Nah, ini harus dibuktikan apakah perbuatan mentransfer atau membelanjakan atau mengalihkan itu ada unsur mens rea yang terbangun dalam diri, dalam pikiran ya, dalam pikiran si setiap orang ini, naturalik person atau res person itu sendiri ya. Jadi itu prinsip dari mens rea, karena mens rea itu kemampuan bertanggung jawab ya. Artinya dia tidak dalam keadaan gila, dia tidak dalam keadaan tekanan ya. Itu sikap psikis ya, psikis. Yang kedua, tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana itu sendiri ya. Jadi hubungan antara actus reus dan mens rea ini ya, orang sering diskusi di grup, di forum-forum bahwa ini harus dibuktikan mens rea-nya, niat jahatnya. Nah, untuk membuktikan sebuah niat jahat maka ada permulaan pelaksana atau perbuatan pelaksana. Nah, perbuatan pelaksana ini atau perbuatan pelaksana ini yang harus dibuktikan pada saat apakah ada kehendak atau keinginan, willen and wetens itu sendiri. Willen itu bahasa Belanda, dan wetens sama juga di bahasa Belanda, keinginan dan kehendak itu sendiri. Nah, ini unsur-unsur objektif ya. Apabila unsur objektif terpenuhi, namun unsur subjektif tidak terpenuhi, maka tidak berlakulah penerapan tindak pidana pencucian uang. Jadi di pasal 4 ini yang menyembunyikan, menyamarkan ini bagian dari tindak pidana pencucian aktif. Nah, sedangkan pasal 5 ini adalah tindak pidana pencucian uang pasif itu sendiri. Di pasal 5. Jadi pembuktian untuk melihat ya, seorang auditor, seorang PDP bisa masuk di wilayah ini ya untuk melihat adakah tindakan pencucian uang ya atau menyamarkan dan lain-lain. Itu yang bisa kita masuk di wilayah itu atau menguasai ya, menempatkan ya di sebuah badan usaha keuangan, kepada koperasi ya ataupun lembaga-lembaga keuangan lainnya. Nah, ini modus yang sering dilakukan, perbuatan yang dilakukan dalam hal pencucian itu uang sendiri ya. Di pasal 6 ya. Ini juga bisa kita kenakan korporasi yang terhadap korporasi dan personil pengendali korporasi. Di pasal 7 juga tindak pidana pencucian uang apabila tidak pidana ya dijatuhkan kepada korporasi. Jadi syarat korporasi ini adalah siapa pengendali korporasi. Yang kedua dilakukan dalam memenuhi tujuan korporasi pada keuntungan ya. Jadi pidana korporasi ini dilakukan juga tugas atau pelaku. Jadi siapa yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah. Dilakukan dengan maksud memberi manfaat korporasi. Jadi pidana pokok korporasi itu denda ya. Denda paling banyak 1 miliar ya, paling banyak 1 miliar untuk pidana pokoknya ya, pidana pokoknya. Kalau untuk di pasal 4 dan pasal khusus di korporasi ya, kalau ini bukan korporasi, orang perorangan, jadi khusus di pasal yang berkaitan dengan korporasi, pidana pokoknya denda paling banyak 1 M. Pidana tambahan itu ya pemutusan, pembekuan, perampasan aset dan lain-lain. Khusus korporasi. Nah, di pasal 5 ya, di pasal 8 dan pasal 9 ya dalam hal terpidana tidak cukup, maka ya diganti dengan pidana kurungan. Jadi perlu diketahui kalau pidana kurungan ini adalah ya, pidana pengganti dari denda ya, pengganti dari denda itu sendiri. Dari denda. Jadi di pasal dalam hal korporasi tidak mampu, ya maka kita lihat harta kekayaan korporasi. Ya. Selanjutnya dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi tidak mencukupi, maka
denda, ya pengganti denda dijatuhkan personil pengendali koperasi yang memperhitungkan denda yang telah dibayar. Jadi pengganti denda ini atau pidana tambahan ini ya tadi yang disebutkan bahwa pencabutan, izin, pembubaran, perampasan aset dan lain-lain. Nah, kelompokkan ada tiga tahapan kegiatan ya pencucian uang itu sendiri. Pertama, penempatan, ya upaya menempatkan uang. Jadi kita bisa temukan sebagai seorang pemeriksa, kita bisa temukan transaksi itu ya, transaksi ketika kita memeriksa di mana pemeriksaan itu ada transaksi penyuapan, maka tentu kita bisa lebih dalam lagi bertanya. Nah, untuk peran pendalaman ini sebagai pemeriksa harus menggandeng APH ya, supaya meminta PH untuk melakukan upaya paksa atas bagaimana memperoleh informasi penempatannya. Ya, yang kedua, bagaimana transfernya. Yang ketiga adalah penggunaan hak kekayaan dalam bentuk integrasi. Jadi integrasi ini ya seolah-olah itu sah ya, seolah-olah itu sah, tapi ternyata sumbernya dari tindak pidana itu sendiri. Jadi ini dia punya modus pencucian uang ya. Modus ini kita bisa kenali sebenarnya di pengadaan barang dan jasa. Ya, pengadaan barang dan jasa ini kita bisa lihat modus-modusnya ya, modus-modusnya termasuk transaksi perizinan. Nah, transaksi perizinan ini kita bisa lihat modusnya di mana ketika perizinan itu diperoleh dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, maka pola yang digunakan oleh pelaku itu sendiri kurang lebih ada ya 8 ya. 8. Jadi ini modusnya. Jadi kita bisa mengidentifikasi modus ini apa yang terkait dengan pencucian uang ya. Baru-baru ini ada penangkapan di KPK ya, KPK tentang bupati di salah satu kabupaten ya, itu bisa ditelusuri modus-modus apa yang disebut dari pidana asalnya. Jadi pidana asalnya ini sudah bisa dikenakan ya. Jadi sudah bisa dikenakan. Jadi penangkapan dari KPK itu sendiri sudah bisa menerapkan di pasal 2 ayat 1 ya, pasal 2 ayat 1, karena sumber pidana asalnya dari penyuapan ya, penyuapan. Jadi itu kategorinya. Jadi ini modus-modusnya kita bisa lihat, misalnya ya sumber dananya umpamanya setelah menerima uang dan mengirimnya kepada pihak ketiga, bisa juga ya ada strukturing juga untuk memecah transaksi ya. Seperti kita ketahui banyak upaya untuk memecah transaksi di wilayah dalam bentuk uang atau dalam bentuk mata uang lain. Itu juga dibuat kecil-kecil sehingga dianggap bukan transaksi yang mencurigakan. Itu juga kita bisa temukan. Nah, untuk itu APIP ya bisa berperan dalam hal ini, bisa menggandeng bersama kepada APH itu sendiri ya, termasuk juga pembelian aset dan lain-lain. Olehnya itu memang LHKPN itu ya bukan sekedar administrasi saja. LHKPN justru menjadi alat ukur, alat monitoring ketika memperoleh harta yang signifikan dengan profiling ya, dengan profiling atau karakter yang tidak sesuai dengan antara pendapatan dan menghasil antara gaji umpamanya dengan apa yang ada di milik dari pelaku itu sendiri. Jadi sama bentuk transaksi juga ada loan back ya, seolah-olah ya. Jadi ini modus juga ya, meminjam uang sendiri ya, menempatkan di situ di sebuah perusahaan luar negeri ya, dia juga meminjam dengan uang sendiri ya, ini model loan back. Ini modus-modus yang sebenarnya kejahatan berkaitan dengan transaksi perdagangan misalnya. Transaksi perdagangan. Nah, ini sarana dokumen LC ya, LC ini letter of credit, sama juga urusan letter of credit ini umumnya letter of credit terjadi karena transaksi barang-barang impor ya, impor. Jadi untuk kegiatan pembayaran pengadaan barang impor itu sendiri menggunakan metode dokumen LC
artinya apa? Si si pengguna anggaran bisa membuat dokumen LC diperbankan sebagai jaminan untuk memastikan bahwa uang yang ada untuk pembayaran barang yang dari impor itu sendiri sudah dijaminkan dalam bentuk LC itu sendiri. Dalam bentuk LC. Yang kedua, akuisisi saham. Nah, sekarang banyak modus sebenarnya tentang satu pengendali, satu pelaku dengan banyak perusahaan pengadaan barang dan jasa, ya, banyak perusahaan yang ikut tender, banyak perusahaan yang pinjam bendera. Nah, itu bisa kita kategorikan pencucian uang itu sendiri, ya, karena menempatkan, memindahkan dan lain-lain. Jadi itu model-model yang bisa kita temukan di transaksi keuangan. Ini juga investasi tertentu, ini berkaitan dengan bisnis, ya, bisnis to bisnis misalnya, atau bisnis to government, ya. Jadi banyak model, ya. Jadi hubungan tipikor dan TPP ini berkaitan dengan harta kekayaan, ya. Jadi pasal 2 pasal dan selanjutnya sampai pasal 16, ya. Pasal 12 juga, ya, sampai pasal 12 ini terhadap harta kekayaan, ya, harta kekayaan. Jadi TPPU ini tentang tindak pidana tentang harta kekayaan. Apakah kekayaan itu atau transaksi keuangan itu diperoleh dengan alasan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak ada sifat melawan hukum dari pidana asalnya, yaitu pidana TPPU, yaitu korupsi, pencucian, penyuapan itu sendiri. Saya kasih contoh kertas kerjanya, ya. Ya, jadi kertas kerja, ya, kertas kerjanya, ya, perencanaan, dugaan awal, ya, ketika kita lakukan pemeriksaan, memahami di perencanaan itu kalau kita ingin mendalami bahwa ada pencucian uang, maka ada pra perencanaan, ya. Artinya apa? Memastikan bahwa ada dugaan awal, identifikasinya bagaimana. Ketiga adalah bagaimana proses bisnis sebenarnya. Proses bisnis di pengadaan barang dan jasa bagaimana. Mulai dari perencanaan. Ya, mulai dari perencanaan di situ kita bisa lihat apakah dalam penetapan anggaran, ya, sesuai dengan RKPD, sesuai dengan Renstra. Sesuai dengan RKPD, dari Renstra, RKPD menjadi Renja, masuk di KUA, PPAS, dan menjadi RKA itu sendiri. Nah, ini modus-modus inilah yang kita bisa identifikasi, di mana ya kita sendiri. Jadi yang kedua juga di perencanaan, ya, perencanaan, ya, kerjasama dengan pajak, Bank Indonesia, BNN, ya, pengumpulan bukti, ya, bukti material dan bukti yang cukup relevan, pelaporannya, ekspos, internal eksaminasi. Nah, jadi tahapan itu, habis itu di tahapan kedua, ya, kalau untuk orang perorangan, ya. Jadi ini kategori orang perorangan, sedangkan ini badan usaha, ya. Sama juga badan usaha. Orang perorangan, ya, kita harus lihat, ya, pelaku, material dadernya, istri, anak, orang tua, mertua, kakek ipar. Sedangkan untuk perbuatan materialnya atau kasus posisinya, yang menempatkan atau mentransfer, ya, memindahkan uang dari diri kita sendiri ke istri atau ke mertua atau ke anak atau ke ipar, ya, sendiri, ya. Menyembunyikan dalam bentuk itu. Jadi ini deliknya. Jadi bukti referensi yang bisa kita peroleh itu adalah KTP-nya, LHKSN-nya, LHKPN-nya. Jadi kita bisa lihat di LKPN. Wah, ini ada proses namanya, ada harta yang cukup banyak yang signifikan yang dilaporkan tidak dijelaskan secara rinci, atau meragukan laporannya itu sendiri. Jadi memang pihak APIP itu sendiri yang memang yang mengurus LHKPN, ya. LHKPN. Jadi APIP yang sebagai moderator, sebagai sebagai penghubung, ya, untuk sampai LHKPN ini ada. Jadi kita bisa lihat, ya, terdakwa wajib atau seseorang wajib memberikan keterangan, ya. Ya, di temuannya ketidakwajaran, kelengkapan bukti tidak disertai bukti sah dan lengkap. Jadi bukti LHKPN atau LHKSN ini yang disajikan oleh
penyelenggara atau pegawai negeri itu sendiri tidak lengkap ya dan sah itu sendiri, sehingga kita bisa lihat ya, kita bisa apa namanya telusuri, bisa mempertanyakan hal tersebut ya, pengumpulan bukti. Nah, bagaimana dengan badan usaha ya, badan sosial atau profesi ya, ya sama prosesnya ya. Nah, perlu ada tenaga ahli sasaran audit ya, bukti materi yang relevan, persentase. Badan usaha ya, kalau untuk badan usaha PT perusahaan terbatas, kita mulai telusuri siapa komisaris atau CEO-nya, direksinya. Kalau koperasi UMKM, siapa pengurus koperasinya dan siapa pengawasnya. Kalau CV atau persekutu komanditer, siapa komanditer, sekutu komanditernya atau sekutu pasif, dan sekutu kerja yaitu sekutu komplementer. Kalau perseorangan bisa kita lihat direksi atau direkturnya, yayasan, ketua yayasan dan pengurus yayasan, perbankan, komisaris dan direksinya, sama BPR juga ya. Kalau kita badan usaha, kalau ini ada badan usaha pengelola keuangan ya, dalam transaksi kita lihat juga. Ormas, siapa ketua ada ormas, dan itu firma ya, sekutu atau perseroan firma ya, atau sekutu atau perseroan firma masing-masing. Nah, sama juga pasalnya ya, yang menempatkan ya. Jadi ini sebenarnya kalau untuk badan usaha itu yang paling tepat penerapannya di pasal 5 ya, pasal 5 kalau itu transaksi keuangan. Ya, tentu kita perlu bukti. Buktinya apa ya? Dokumen yang diperlukan, akta pendirian atau perubahannya, SKA, SHU, MPWP, NIB OSS, keputusan rapat, SOP-nya, struktur organisasi, rekening keuangan, letter of credit-nya ya, atau transaksi di lantai bursa diperbankan surat berharga. Nah, sama juga modusnya di surat berharga, slip transaksi perjanjian, faktur, laporan keuangan atau buku kas. Nah, ini penerapannya di pasal 38 ya, pasal 38 ayat 1. Ya. Itu sendiri. Jadi bukti yang kita peroleh ada ditemukan transaksi keuangan ya, antar negara, antar perusahaan itu sendiri. Ini bisa diterapkan kalau hal tersebut kita temukan pada saat praktik pinjam bendera. Kalau di pengawalan dan jasa itu bisa kita lihat praktik di pinjam bendera. Satu penyedia, satu orang bisa mengendalikan beberapa perusahaan, sekalipun tidak ada namanya, tapi bisa ditemukan bahwa itu peristiwa yang memang sangat dikendalikan oleh satu orang badan usaha itu sendiri. Demikian, Asisa, saya serahkan kepada moderator. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak untuk pemaparan materinya. Mungkin langsung saja Bapak Ibu sekalian untuk yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai dengan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita malam ini, silakan. Karena saat ini kita melanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa melalui kolom chat, bisa juga melalui raise hand. Untuk materi malam ini sendiri yaitu mengenai peran audit dalam pengungkapan pencucian uang hasil korupsi. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan melakukan diskusi bersama narasumber kita. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena baru saja Pak Kurniawan narasumber kita melaporkan kalau laptopnya lagi hang atau terrestart, tiba-tiba terrestart. Jadi
Bapak Ibu sekalian mungkin untuk mengefisienkan karena perangkat yang digunakan narasumber kita juga ada masalah, jadi mungkin untuk sesi tanya jawab malam ini bisa langsung disampaikan di WhatsApp grup, atau mungkin kita tunggu 5 menit dulu ya Bapak Ibu, jika Pak Kurniawan kembali bergabung atau laptopnya sudah bagus kembali, kita lanjutkan di sini. Dan jika 5 menit itu perangkat Pak Kurniawan belum bagus atau belum bisa terhubung kembali, Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi malam ini, silakan dilempar ke grup ya Pak, grup WhatsApp periode 16. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak ada pertanyaan juga dari Bapak Ibu peserta sekalian. Jadi untuk Bapak dan Ibu, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan untuk materi malam ini bisa langsung menanyakan kepada Pak Kurniawan, bisa di kontak dan bisa juga bertanya melalui WhatsApp grup. Insya Allah narasumber kita langsung merespon. Baik, terima kasih Bu. Ya, baik Bu, baik Pak. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf atas adanya kendala yang kendala dari narasumber kita karena perangkatnya tiba-tiba terrestart dan hang. Jadi cukup itu dari kami untuk malam ini. Ya. Jadi penyampaian Bapak Ibu untuk materi malam ini itu materi terakhir. Jadi akan sertifikat untuk periode 16 ini akan di-upload setelah ini, akan kami proses mungkin 2 atau 3 hari atau 4 hari kemudian baru dapat di-download oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk materi sertifikat dan record materi semua akan di-share ketika setelah ini panitia akan memproses semuanya mulai dari sertifikat, materi, dan record materi. Untuk ketiga itu akan kami upload dan dapat diakses oleh Bapak Ibu yang termasuk dalam peserta webinar periode 16. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di periode 16 dan nantikan info kami selanjutnya untuk periode 17. Untuk materi dan jadwalnya sudah dirancang, nanti akan kami sampaikan ke grup mengenai dengan judul materinya dan untuk judul materinya dan jadwalnya, begitupun dengan form registrasinya nanti akan segera kami share. Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan dari CV Konsultan Indonesia. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kesalahan selama periode ini. Sampai jumpa di periode 17 selanjutnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.